Tiga Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Bagian 2. Kali ini dia bisa mampus. Apa kau lupa akan rencanamu sendiri? Setan Darah pertama menarik pulang kaki kanannya. Dirabanya sebentar tulang rusuknya yang patah, kemudian dia berteriak, Setan Darah ketiga, ambil tali. Setan Darah ketiga melemparkan seutas tali kepada laki-laki itu. Pemuda edan, kata Setan Darah pertama sambil berlutut di hadapan Pranajaya yang saat itu megap-megap. Sebentar lagi kau akan rasakan bagaimana enaknya meluncur di tanah. Kalau tubuhmu kuat, kau akan hidup sampai ke kota raja. Tapi kalau tidak, kau akan mampus di tengah jalan. Abis berkata begitu, Setan Darah pertama segera mengikat pergelangan tangan kanan Pranajaya dengan tali. Ujung tali yang lain diikatkannya ke leher kudanya. Pranajaya keluarkan keringat dingin. Dia tahu nasib apa yang bakal diterimanya. Pemuda ini berteriak, Setan Darah keparat. Bunuh aku sekarang juga. Setan Darah pertama tertawa. Kau memang akan mampus, kunyuk buntung, jawab Setan Darah pertama. Akan mampus, tapi dengan cara perlahan-lahan. Sepanjang jalan menuju ke ajalmu, kau dapat saksikan keindahan pemandangan daerah sekitar sini. Bukankah enak mati cara begitu? Setan Darah pertama naik ke atas kudanya. Tiba-tiba dia ingat sesuatu dan memandang berkeliling. Mana pedangnya? Aku sudah ambil, jawab Setan Darah ketiga. Bagus, Setan Darah pertama tepuk pinggul kuda merahnya dengan keras. Binatang itu meloncat ke muka, siap untuk berlari kencang dan menyeret tubuh Pranajaya mulai dari liku jalan itu sampai ke kota raja. Namun, di saat itu, dari muka kelihatan berkelebat sesosok bayangan putih disertai dengan suara tertawa lantang yang bernada mengejek. Kekejamanmu sangat keterlaluan, Tiga Setan Darah, kata pendatang baru ini dengan membentak. Tiga Setan Darah pertama dan kedua kawannya dengan serta-merta menghentikan kuda masing-masing. Sepasang mata Tiga Setan Darah pertama memandang ke muka dengan menyorot. Mulutnya terkatup rapat-rapat dan kedua rahangnya mengatup menonjol. Cindur Rampe, hardik Setan Darah pertama. Setahuku kau ada tugas di selatan yang harus kau jalankan. Silahkan berlalu dan jangan ikut campur urusan kami. Cindur Rampe, seorang resi golongan hitam yang juga menjadi kaki tangan pembantu Baginda. Kekejamannya tiada banyak beda dengan Tiga Setan Darah, namun antara resi ini dengan ketiga Setan Darah sejak lama terdapat perselisihan secara diam-diam. Perselisihan ini sebenarnya adalah akibat bersaing ingin menjilat Baginda. Dalam satu pertemuan, pernah Cindur Rampe menantang Tiga Setan Darah. Hampir terjadi pertempuran hebat, namun tokoh-tokoh istana lainnya berhasil mencegah mereka. Namun, sejak itu pula di antara mereka semakin memuncak permusuhan, laksana api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak. Cindur Rampe mengelus-elus janggutnya yang pendek macam janggut kambing. Sambil sunggingkan senyum mengejek, dia berkata, tentu pemuda malang itu akan kau seret ke kota raja. Semua orang akan melihat kekejamanmu. Kau akan dapat nama, dan kira-kira berapa puluh ringgit pula kau akan dapat upah dari Baginda? Setan Darah kedua penasaran sekali. Dia majukan kudanya satu langkah. Soal kekejaman, kau tidak lebih baik dari kami, resi muka kambing, sentak Setan Darah kedua. Cindur Rampe tertawa dingin. Cindur Rampe, kuharap segera berlalu. Aku muak melihat tampangmu, menyambungi Setan Darah ketiga. Resi itu tertawa lagi, lalu katanya, aku sendiri sudah sejak lama kepingin muntah melihat mukamu yang macam kepiting rebus. Setan Darah pertama kertakan geraham. Cindur Rampe, agaknya kau sengaja mencari-cari perselisihan terbuka. Mungkin masih belum puas dengan pertengkaran dalam pertemuan tempo hari? Ah, rupanya kau masih belum lupakan hal itu, kata Cindur Rampe. Dia melirik sebentar pada Pranajaya yang megap-megap hampir kehabisan nafas. Selama matahari masih terbit di timur, selama air sungai masih mengalir ke laut. Tiga Setan Darah tak pernah melupakan hal itu. Bagus sekali jika demikian, menyahuti Cindur Rampe. Kuharap di lain kesempatan kita bisa menyelesaikannya. Setan Darah pertama mengekeh. Menentang kami sama dengan menentang angin topan. Menentang Tiga Setan Darah sama dengan menentang gunung karang. Jangan terlalu pongah dan buta, resi muka kambing. Nama kalian memang sudah kesohor, apalagi kebejatan dan kekejaman kalian. Tapi kalau cuma cecunguk-cecunguk macammu, 10 orang pun aku akan layani. Naiklah darah Tiga Setan Darah. Rupanya kau mau mampus sekarang juga, resi keparat, bentak Setan Darah kedua. Dia melompat ke muka dan kirimkan satu serangan tangan kosong. Cindur Rampe melompat ke samping sambil tertawa. Jangan terlalu kesusu, monyet muka merah.
Ini hari aku masih ada urusan. Di lain ketika aku tak akan sungkan-sungkan lagi untuk menerabas batang lehermu dan dua kambratmu itu. Ini ku kembalikan seranganmu. Abis berkata begitu, Cindur Rampe kebutkan lengan jubahnya. Selarik angin panas mengebuk ke arah setan darah kedua. Pukulan yang dilepaskan Cindur Rampe adalah pukulan Ireng Weliung yang kehebatannya sudah dimaklumi oleh 3 setan darah. Karenanya, setan darah kedua melompat 2 tombak ke atas. Wus, angin pukulan menghantam pohon kayu di tepi jalan. Kejap itu juga, batang kayu itu hangus hitam sampai ke ranting-rantingnya. Terkejutlah 3 setan darah. Rupa-rupanya Resi Cindur Rampe betul-betul inginkan jiwa mereka. Setan darah pertama dan ketiga segera melompat dari kuda masing-masing, siap untuk mengeroyok resi itu. Tapi Cindur Rampe sudah berkelebat cepat dan meninggalkan tempat itu sambil berseru. Sampai nanti, 3 setan darah. Kuharap kalian suka bersabar menunggu saat kematian kalian. Anjing buduk, jangan lari, teriak setan darah kedua. Tapi Cindur Rampe sudah lenyap dari pemandangan. Setan darah pertama memaki dan menyumpah-nyumpah. Lain hari kita tak perlu kasih hati pada si muka kambing itu, katanya. Dia melompat kembali ke atas kudanya, diikuti oleh 2 orang kawan-kawan. Ketika kuda setan darah pertama bergerak, maka tubuh Pranajaya mulai terseret. Tubuh pemuda murid Empu Blorok ini akan terseret sepanjang perjalanan menuju kota raja. Bila Pranajaya bernasib baik, dia akan tetap hidup sampai di kota raja. Jika tidak, nyawanya akan lepas di tengah jalan dan dia akan menemui kematian dalam keadaan yang mengerikan. Sampai di manakah kekuatan tubuh manusia menahan siksaan yang kejam luar biasa itu? Jilid 4. Kaliwelang Manuk telah 2 hari yang lalu mereka seberangi. Lembah Manuk Wilis, di mana terletak gedung biara pensuci jagat, telah jauh di belakang mereka. Kedua orang itu berlari dalam kecepatan yang luar biasa. Kadangkala menyeberangi kali-kali kecil, kadangkala mendaki dan menuruni bukit. Dan saat itu keduanya barusan saja keluar dari sebuah rimba belantara. Matahari telah sampai ke ubun-ubun mereka, tatkala keduanya sampai di satu persimpangan jalan. Pemuda rambut gondrong hentikan larinya. Orang yang di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Ketika pemuda itu membalikkan badannya, maka sepasang mata mereka pun saling bertemu. Si pemuda mengukir senyum di bibirnya dan berkata, "Agaknya kita terpaksa berpisah di sini, Sekar." Si gadis berpakaian ringkas kuning tidak menjawab. Kedua matanya yang bening masih balas menatap pandangan si pemuda. Dan si pemuda segera bisa memaklumi. Dari sinar mata gadis itu diketahuinya bahwa perpisahan itu merupakan satu hal yang berat bagi si gadis. Sambil tertawa, si pemuda berkata, "Di lain ketika, aku berharap kita bisa bertemu lagi, Sekar." Dia menjura sedikit dan berkata lagi, "Jangan lupa sampaikan salam hormatku pada gurumu, Empu Tumapal." Wiro, si gadis membuka mulut untuk pertama kalinya. Suaranya perlahan, setengah berbisik. "Kau sendiri mau terus kemanakah?" tanyanya. "Aku, manusia macamku ini pergi membawa kakinya saja. Mengembara tiada tentu tujuan. Mengembara adalah satu hal yang ku cita-citakan sejak ku berhasil menuntut balas kematian ibu, bapak, dan saudara-saudaraku," kata Sekar pula. "Tapi kau mesti kembali ke tempat gurumu. Kau pernah bilang waktu di tepi sungai tempo hari." Ingat, Sekar ingat. Dalam perjalanan mereka meninggalkan biara pensuci jagat, suatu malam mereka berkemah di tepi sungai yang banyak sekali ikannya. Sambil menikmati ikan panggang, mereka bicara-bicara dan Sekar telah menceritakan tentang gurunya di Gua Blabak, tentang segala hal mengenai dirinya. Malam sejuk di tepi sungai itu tak akan pernah dilupakan oleh Sekar. Semenjak hidup, semenjak turun ke dunia luar, pada malam itulah dia benar-benar merasakan bahwa dirinya adalah seorang gadis. Seorang gadis yang di saat itu untuk pertama kalinya merasakan betapa indahnya berada di samping seorang pemuda. Betapa romantisnya, dan Sekar ingat sewaktu Wiro memegang dan meremas-remas jari tangannya. Waktu, pendekar 212 itu memeluknya, merangkulnya erat-erat, dan sewaktu pemuda itu melumas bibirnya dengan ciuman yang mesra, hangat menyentak-nyentakkan darahnya. Ingat pula bagaimana dia bergayut dan tak mau melepaskan tubuh si pemuda, dan seperti orang mabuk anggur, mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Semuanya itu kemudian berakhir tanpa penjelasan, karena semua itu dimulai dengan kesadaran yang berapi-api. "Aku bisa menunda kembali ke pertapaan," kata Sekar. "Keberatan kalau aku ikut sama-sama dengan kau?" Wiro Sableng tertawa. "Tentu saja tidak," kata pendekar kapak maut naga geni 212 ini.
meskipun hatinya tidak menyetujui hal itu. Tapi kau mesti ingat, Sekar. Mengembara dalam dunia persilatan bukan berarti berjalan-jalan melihat-lihat pemandangan. Pengembaraan di dunia persilatan adalah persoalan hidup atau mati. Aku toh juga orang persilatan, Wiro. Betul. Namun, kini belum masanya kau memulai pengembaraan. Yang penting, kau mesti kembali ke tempat gurumu dulu. Sekar menggeleng. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Kemudian katanya, Sekar, jangan jadi anak kecil. Salah-salah kita bisa bertengkar. Aku berjanji akan menyambangimu di Goa Blabak. Nah, sekarang kau tempuh jalan yang sebelah kanan, dan aku yang sebelah kiri, yang menuju ke kota raja. Aku ikut dengan kau ke kota raja, berkata Sekar. Busyet, kata Wiro Sableng dalam hati dan digaruknya lagi kepalanya. Bisa berabe, Sekar. Bisa berabe, katanya pada gadis itu. Gadis secantikmu ini kalau masuk ke kota raja, pasti semua mata laki-laki akan melotot. Kalau terjadi apa-apa dengan dirimu, bagaimana? Aku tidak takut, kata gadis 19 tahun itu. Wiro menghela nafas dalam dan angkat bahu. Kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas 1. Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan kau. Kalau kita tidak berbuat kejahatan, kenapa mesti takut masuk ke kota raja? Ujar si gadis. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah memasuki jalan sebelah kiri. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepalanya. Segera dia hendak berlalu dari persimpangan jalan itu menempuh jalan sebelah kanan. Tapi hatinya menjadi bimbang. Dipandangnya punggung Sekar. Gadis itu melangkah dengan langkah tetap, bahkan kini mulai berlari. Wiro Sableng akhirnya membalikkan langkah dan berlari menyusul Sekar. Pendekar 212 dan Sekar baru saja keluar dari sebuah kedai sehabis mengisi perut, sewaktu di jalan di hadapan mereka menderu derap kaki 3 ekor kuda merah. 3 penunggangnya laki-laki mengenakan jubah merah, berambut panjang merah, dan bermuka merah. Yang membuat kedua orang ini terkejut bukanlah karena memandang muka-muka yang aneh serta lucu itu, tapi adalah sewaktu menyaksikan bagaimana di belakang kuda yang paling depan ikut terseret sesosok tubuh laki-laki bertangan buntung. Pakaian birunya hancur robek-robek, kulitnya mengelupas, mukanya tiada dapat dikenali lagi. Keseluruhan tubuh manusia itu bergelimang darah dan debu. Tak dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Biadab, desis Sekar sewaktu ketiga penunggang kuda itu berlalu. Aku tak bisa membiarkan kekejaman itu, Wiro. Sekar segera hendak melompat ke muka dan mengejar. Tapi Wiro Sableng cepat memegang lengan gadis ini. Jangan bodoh, Sekar, katanya. Kita tidak tahu siapa 3 manusia bermuka merah itu. Juga tidak kenal siapa itu laki-laki yang diseret. Mungkin laki-laki ini seorang jahat. Aku tidak yakin. Justru manusia-manusia muka merah itulah yang bertampang buas kejam. Aku tahu, tapi jangan bertindak gegabah, Sekar. Ini kota raja, persetan dengan kota raja, tukas si gadis. Sudah tak usah ngomel, mari kita ikuti mereka, ujar Wiro pula. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. 3 penunggang kuda itu memasuki sebuah gedung tua tak berapa jauh dari istana. Laki-laki yang diseret dengan kuda tadi dibawa ke dalam. Kemudian, gedung itu pun sunyi senyap. Kita masuk ke dalam, Wiro, bisik Sekar. Kataku jangan gegabah, kata pendekar 212 dengan pelototkan mata. Di seberanginya jalan dan ditemuinya seorang pejalan kaki di seberang jalan itu. Saudara, kau lihat 3 penunggang kuda tadi? Tanya Wiro. Orang itu mengangguk, bulu tengkuknya masih meremang mengingat apa yang disaksikannya tadi. Siapa ketiga manusia itu? Tanya Wiro Sableng lagi. Mereka adalah 3 setan darah. 3 setan darah, ujar Wiro. Pasti itu nama julukan mereka, pikir Wiro. Dan dari nama julukan ini, nyatalah bahwa memang mereka bukan manusia baik-baik. Kemudian, tanpa ditanya, orang tadi berkata lagi. Mereka adalah kaki tangan pembantu-pembantu Baginda. Manusia kejam luar biasa. Kenapa Baginda memelihara setan-setan macam mereka? Tanya Wiro. Untuk menjaga keamanan istana dan kerajaan. Tapi Baginda tidak tahu kebejatan pembantu-pembantunya itu. Kenapa rakyat tidak mau kasih tahu? Kalau mau mampus, boleh saja, jawab laki-laki itu. Kau kenal siapa itu orang yang diseret dengan kuda? Laki-laki itu menggeleng. Wiro Sableng kembali menyeberang jalan menemui Sekar. Kau bicara apa dengan dia? Wiro menerangkan dengan cepat. Lalu kedua orang ini segera hendak menyeberang memasuki halaman gedung tua, tapi mereka segera berlindung cepat-cepat di balik sebatang pohon besar karena dari samping gedung ketiga penunggang kuda tadi kelihatan memacu kudanya masing-masing meninggalkan gedung.
Begitu mereka lenyap di kejauhan, Wiro dan Sekar segera memasuki halaman gedung. Mereka menuju ke samping dan berhenti di hadapan sebuah pintu kayu. Wiro memandang berkeliling. Suasana sepi sunyi. Tanpa ragu-ragu, pendekar 212 ulurkan tangan mendorong pintu kayu itu. Aneh sekali, meski pintu itu terbuat dari kayu, namun Wiro tak berhasil mendorongnya dengan sekuat tenaga luar. Setelah mengerahkan seperempat dari tenaga dalamnya, baru pintu kayu itu berkereketan dan terbuka sedikit demi sedikit. Begitu daun pintu kayu itu terbuka lebar, maka tiba-tiba dari hadapan mereka berdesing 5 buah senjata berbentuk anak panah berwarna merah. Sekar, awas, teriak pendekar 212. Cepat-cepat pemuda ini menarik lengan si gadis ke samping. 5 senjata rahasia berbentuk panah berdesing di atas kepala dan di muka hidung mereka. 2 dari panah merah itu menancap di batang sebuah pohon. Sesaat kemudian, batang pohon itu sampai ke cabang-cabang, ranting, dan daun-daunnya menjadi merah. Nyatalah bahwa senjata-senjata rahasia itu mengandung racun yang amat jahat. Paras Sekar berubah pucat, sedang pendekar 212 dengan leletkan lidah berkata pelahan. Keparat betul, tempat ini pasti penuh dengan senjata rahasia. Kita harus hati-hati, Sekar. Wiro menyuruh gadis itu berdiri lebih ke samping. Kemudian, dengan kaki kirinya, pendekar ini menendang pintu kayu itu sekuat tenaga. Pintu bobol hancur berantakan, dan pada detik itu pula selusin senjata rahasia yang sama bentuknya dengan tadi melesat di depan mereka. Beberapa di antaranya menancap lagi di batang pohon yang sama. Pendekar 212 menyeringai. Lihai juga, katanya pelahan. Sebaiknya kau tunggu di sini, Sekar. Aku ikut bersamamu, kata Sekar tegas. Di dalam gedung tua ini pasti lebih banyak bahaya. Jangan jadi orang tolol. Gadis berbaju kuning ini tidak ambil peduli ucapan si pemuda, melainkan tanpa tedeng aling-aling terus masuk melewati pintu yang tadi telah ditendang bobol. Mau tak mau, Wiro juga melangkah mengikuti. Seperti suasana di luar, di bagian belakang gedung itu pun diselimuti kesunyian. Keseluruhan gedung tidak terpelihara, tembok hijau berlumut, halaman ditumbuhi semak-semak dan rumput liar. Dengan sikap berhati-hati, kedua orang ini melangkah menuju ke tangga yang berhubungan dengan pintu belakang gedung. Wiro berjalan di depan. Ketika salah satu kakinya menginjak tanah di dekat anak tangga yang terbawah, tanah itu dirasakannya mencekung aneh dan lembut. Wiro cepat tarik kakinya dan melangkah mundur. Ada apa? Tanya Sekar dengan berbisik. Pendekar 212 tidak menjawab, melainkan melangkah menghampiri sebuah pot bunga besar yang bunganya sudah mati karena tak pernah disiram. Pot bunga yang besar itu dilemparkannya ke tanah di kaki anak tangga yang tadi dipijaknya. Pada detik itu juga terdengar satu ledakan. Tanah di kaki anak tangga bermuncratan ke atas. Anak tangga terbawah hancur berkeping-keping. Wiro meraih pinggang Sekar dan menjatuhkan diri ke tanah. Tubuh mereka kotor tersembur tanah dan kepingan batu tangga. Gedung setan apa ini? Rutuk Wiro sambil berdiri dan membersihkan pakaiannya. Dia berpaling pada Sekar dan berkata, aku sudah bilang kau tak usah ikut-ikutan ke kota raja. Kini kau lihat sendiri, tak usah bertengkar terus-terusan, Wiro, menyahuti murid Empu Tumapel itu. Kita harus cepat mencari laki-laki tangan buntung berbaju biru yang tadi dibawa ke sini. Wiro garuk-garuk kepalanya. Dia memandang ke pintu di bagian belakang gedung itu dan berpikir-pikir bahaya apalagi yang bakal dihadangnya bila dia menaiki anak tangga dan membuka pintu itu. Dalam dia berpikir-pikir demikian, tiba-tiba dilihatnya Sekar mengirimkan satu pukulan jarak jauh ke arah pintu belakang gedung. Angin pukulan menderu dahsyat dan brakek, pintu itu pecah berantakan. Sekar dan Wiro menunggu. Tak ada terjadi apa-apa. Aku tak percaya kalau pintu itu tidak menyembunyikan rahasia maut, kata Wiro sableng. Dijangkaunya sebuah arca kecil yang sudah puntung di dekat tangga sebelah kanan. Arca itu kemudian digelindingkannya di atas lantai yang menuju ke pintu. Begitu arca mencapai pintu, lantai di muka pintu itu terbuka, arca lenyap jatuh ke dalam sebuah lubang, dan lantai kembali menutup. Gedung Edan, rutuk Wito sableng. Kau masih punya nyali untuk masuk ke dalamnya? Mengapa tidak? Ujar Sekar. Aku kagum dengan keberanianmu, puji Wiro sejujurnya. Bersiaplah, kita melompat ke dalam lewat pintu itu. Kerahkan seluruh ilmu mengentengi tubuhmu. Lantai di dalam gedung itu bukan mustahil perangkap semua. Kedua orang ini bersiap-siap untuk menerobos pintu yang sudah bobol. Mendadak, pada saat itu pula di halaman depan terdengar derap kaki kuda. Keduanya terkejut. Mereka kembali, bisik Sekar.
Gadis ini segera keluarkan senjatanya, yaitu besi berantai yang ujungnya diganduli bola besi berduri. Inilah senjata, rantai petaka bumi, yang dahsyat. Wiro berpikir cepat. Dia mendapat satu akal, lalu menggamit dan berbisik pada Sekar, cepat lompat ke atas genteng. Si gadis melotot, apa kau tidak punya nyali menghadapi mereka? Manusia-manusia terkutuk semacam itu harus dilenyapkan dari muka bumi, Wiro. Kalau kau takut, pergilah sendiri ke loteng sana. Wiro menggerendang. Kita belum tahu siapa yang datang itu. Kalau benar mereka, dari atas genteng kita bisa mengintai bagaimana mereka masuk ke dalam gedung. Sekar hendak mengatakan sesuatu, tapi Wiro Sableng sudah membetot lengannya dan melompat ke atas genteng bersama-sama. Keduanya menunggu. Suara kaki-kaki kuda berhenti sebentar, lalu terdengar lagi memasuki halaman samping. Bukan mereka, desis Wiro, dan Sekar memalingkan kepalanya ke halaman samping. Jilid 5. Yang datang ternyata seorang penunggang kuda berkepala gundul. Sepasang matanya juling, hidungnya sangat pesek, hampir sama rata dengan pipinya yang gembrot. Tangan dan kakinya sangat pendek, sedang tubuhnya katai sekali. Yang lucunya, manusia ini cuma memakai cawat, kulitnya hitam legam, dan pada ketiak sebelah kirinya terkempit sebilah bambu berbentuk pikulan. Monyet terlepas dari mana ini? Bisik Wiro Sableng. Dia bukan manusia sembarangan, Wiro, desis Sekar. Kau kenal dia? Tanya Wiro. Guruku pernah bilang manusia yang berciri-ciri macam dia. Melihat pada senjata yang dikempitnya, aku yakin dia mestilah si setan pikulan. Buset, apa tidak ada gelaran yang lebih jelek dari setan pikulan itu? Seringai Wiro. Penunggang kuda yang datang itu memang setan pikulan. Nama sebenarnya Munding Sura. Dia hentikan kuda di depan lobang besar di muka tangga pintu belakang. Diperhatikannya lobang itu sebentar, lalu dia memandang berkeliling. Diangguk-anggukannya kepalanya. Kemudian diperhatikannya pintu belakang yang hancur sambil mengusap-usap kepalanya yang botak. 3 setan darah. Setan pikulan berteriak. Apa kalian ada di dalam? Suara teriakan setan pikulan kerasnya bukan main, menggetarkan seantero halaman belakang gedung tua itu, menggetarkan genteng di mana Wiro dan Sekar berada. Tenaga dalamnya hebat sekali, bisik Wiro pada Sekar. Ah, rupanya kalian tak ada di rumah, terdengar setan pikulan berkata. Sayang sekali, ada 2 orang tamu dari jauh, tuan rumah tidak ada. Sayang sekali, Wiro dan Sekar sama terkejut dan saling berpandangan. Mereka yakin 2 orang tamu yang dimaksudkan oleh manusia kate itu pastilah diri mereka sendiri. Belum habis kejut kedua orang ini, di bawah terdengar bentakan setan pikulan. Cecunguk-cecunguk yang di atas genteng, lekas turun. Mataku yang juling tak bisa ditipu. Ayo turun. Sekar segera bergerak hendak melompat turun. Tapi Wiro menarik baju kuningnya. Biar aku yang turun, kata murid Eyang Sinto Gendeng ini. Kemudian, murid Eyang Sinto Gendeng ini dengan cepat melompat turun. Mata juling si setan pikulan memperhatikan cara dan gerakan melompat si pemuda, dan juga memperhatikan ketika sepasang kaki Wiro menginjak tanah. Telinganya yang tajam sama sekali tiada mendengar sedikit suara pun dari beradunya kaki dan tanah. Wiro Sableng menjura sewajarnya dan dengan senyum ramah dia berkata, kalau aku tak salah, bukankah saat ini aku berhadapan dengan orang gagah yang dijuluki setan pikulan? Setan pikulan menyeringai, rupanya matamu tajam juga, orang muda. Harap beritahu siapa kau? Ah, aku ini seperti yang kau katakan tadi, cuma cecunguk biasa saja, jawab Wiro. Kenapa sembunyi di atas atap dan kenapa kawanmu cecunguk yang satu lagi itu tidak mau turun? Wiro tertawa dan berseru, Sekar, turunlah. Sewaktu Sekar turun dan berdiri di samping Wiro Sableng, maka menyeringailah setan pikulan. Ternyata seorang gadis cantik, katanya. Dibasahinya bibirnya dengan ujung lidah, sedang kedua matanya yang juling semakin juling karena memandang dekat-dekat pada paras Sekar yang cantik jelita. Melihat kepada tindak tandukmu, pastilah kalian datang ke sini bukan dengan maksud baik. Apalagi penghuni rumah tidak ada. Kalian tahu apa yang bakal dilakukan 3 setan darah jika mereka mengetahui ada cecunguk-cecunguk yang sembunyi dan membuat kerusuhan di rumahnya. Harap jangan salah sangka, setan pikulan. Kami ke sini sebetulnya mengejar seorang pencuri. Tapi dia lenyap entah kemana, kata Wiro berdusta. Setan pikulan tertawa mengekeh. Sama aku tak usah bicara dusta. Lekas terangkan siapa kalian dan apa maksud kalian ke sini. Kalian mesti tahu bahwa 3 setan darah adalah kambratku dan aku berhak turun tangan menghukum kalian bila kalian ternyata bersalah.
Kalau kau kawannya 3 setan darah, tentu kau juga seorang tokoh istana, ujar Wiro. Apa aku tokoh istana atau bukan? Tak perlu tanya, sentak setan pikulan. Lekas jawab pertanyaanku tadi, kami cecunguk, sahut Wiro. Kau sendiri tadi sudah bilang. Marahlah setan pikulan. Seharusnya ku betot putus lidahmu, pemuda hina dina, hardik setan pikulan. Tapi dengar, kalau kau mau tinggalkan gadis cantik ini buatku, aku tak mau bikin panjang urusan. Aku tak akan laporkan pada 3 setan darah bahwa kalian telah mengobrak-abrik rumahnya ini. Mendengar ini, Sekar menjadi naik pitam. Biar aku betul-betul monyet sekalipun, aku tidak sudi menjadi mangsa bejatmu. Setan pikulan tertawa. Wiro berpikir sebentar, lalu dengan ilmu menyusupkan suara dia berkata pada si gadis, Sekar, aku ada akal. Kita tipu setan KT ini menunjukkan di mana laki-laki buntung itu disekap. Kau mesti pura-pura marah. Pendekar 212 memandang pada setan pikulan, lalu berkata, aku akan tinggalkan gadis ini padamu. Dia memang tidak berguna. Tapi harus ada imbalannya. Wiro, apa kau sudah gila? Teriak Sekar pura-pura marah dan melototkan mata. Wiro tak ambil peduli. Bagaimana? Tanyanya pada setan pikulan. Katakan maumu. Seorang kawanku telah dilarikan oleh 3 setan darah dan disekap di gedung tua ini. Aku tak tahu di bagian mana. Gedung ini penuh senjata-senjata rahasia dan perangkap-perangkap. Kalau kau mau menunjukkan di mana kawanku itu dan mengeluarkannya dari sini, gadis tak berguna ini kuserahkan padamu. Baik, setan pikulan terima syarat itu. Untuk kesekian kalinya dibasahinya lagi bibirnya sebelah bawah. Sementara itu, Sekar memaki-maki Wiro Sableng tiada hentinya. Setan pikulan melompat dari kudanya. Bagaimana aku yakin kalau kalian tidak menipuku? Tanya manusia KT berkepala gundul ini. Kau terlalu curiga, setan pikulan. Kalau aku menipumu, berarti aku tak bisa menyelamatkan kawanku yang disekap oleh 3 setan darah, jawab Wiro Sableng. Betul juga, kata setan pikulan. Tapi untuk benar-benar meyakinkan, biar kulakukan ini dulu. Dan dengan satu gerakan cepat luar biasa, setan pikulan menusukkan jari telunjuknya ke urat di pangkal leher Sekar. Saat itu juga, tubuh si gadis menjadi kaku tegang, tak bisa bergerak. Wiro memaki dalam hati. Ikut aku. Setan pikulan berkata, lalu melesat memasuki pintu belakang yang tadi sudah didobrak dengan pukulan jarak jauh oleh Sekar. Ruangan dalam ini penuh dengan alat dan senjata rahasia. Perhatikan langkahku, kata si KT kepala gundul. Dia melangkah 6 tindak ke kanan, lalu menyusuri tepi dinding hingga akhirnya sampai di hadapan sebuah pintu berwarna hitam. Pada tepi pintu itu terdapat sebuah titik putih besar, setengah kuku jari kelingking. Dengan ujung jarinya, setan pikulan menunjuk. Cepat masuk, teriak setan pikulan. Wiro Sableng melompat masuk ke dalam kamar itu. Begitu masuk, begitu pintu di belakangnya menutup kembali. Manusia KT itu berpaling pada Wiro. Kau lihat pintu dinding sana? Wiro mengangguk. Kalau kau melangkah sepanjang lantai ini ke sana, kau akan kejeblos masuk ke dalam liang batu. Kita harus bergerak sepanjang tepi dinding sebelah kiri. Mari. Sambil menyusuri lantai di tepi dinding sebelah kiri, Wiro Sableng bertanya, mengapa 3 setan darah memasang demikian banyak alat dan senjata rahasia serta perangkap di gedung tua ini? Itu tak perlu kau tanyakan. Bukan urusanmu, sahut setan pikulan. Setan pikulan membuka pintu di hadapannya. Kamar kedua itu kosong lagi. Dan di dinding sebelah muka mereka kelihatan sebuah pintu lain. Kali ini kita mesti menyusuri tepi lantai di samping kanan, kata setan pikulan. Wiro mengikuti tanpa banyak bicara. Kamar ketiga, keempat, dan kelima dalam gedung itu kosong semua. Mungkin sekali kawanmu itu disekap di ruang batu karang di bawah tanah, kata setan pikulan. Apakah kau tahu tempat itu? Tanya Wiro Sableng. Si KT merenung sejenak. Ikuti aku, katanya. Mereka keluar dari kamar nomor 5 itu. Di kamar nomor 6, mereka berhenti. Setan pikulan meneliti lantai kamar dengan sepasang matanya yang juling. Kemudian dia mendongak ke atas. Pada langit-langit kamar kelihatan tergantung sebuah kawat yang ujungnya diganduli lampu minyak yang besar sekali. Setan pikulan melompat ke atas dan menarik kawat itu satu kali.